Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 di sini akan melaksanakan pembahasan mengenai proposal dari mata kuliah profesi dan kewirausahaan. Saya sendiri Abdiel Fitrahanda. Lalu ada teman saya. Saya Aulia Faizah. Saya Fagita Clara. Saya Muhammad Farodi. Saya Istirahayu. Itu adalah 5 orang dari kelompok 14 ini. Untuk materi silakan Kakak Nur yang menjelaskan. Coba kita scroll dulu lah, lihat dulu. Oke. Punya kok. Oke, nggak apa-apa. Yang perlu itu suara rekam, bukan mukanya. Dari mana dulu ini? Daftar isi. Ini jidatku dekat banget ya, karena pakai handphone jadi kecil. Nggak apa. Ini kita mulai dari mana dulu? Daftar isi kah? Coba scroll lagi. Kita lihat isinya dulu. Lagi. Bentar. Lagi scroll lagi. Aku juga belum baca sih sebenarnya. Luaran kegiatan PMK adalah Oh, berarti di dalam proposal ini tuh ada 4 poin yang itu. Laporan kemajuan. Ke kriteria pengusulan aja. Hal ilmiah. Oke. Nah, nih kita baca dulu ya guys. Aku bacain ya. Peserta PKMK itu adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1. Terus sedang mengikuti pendidikan profesi. Nah, salah satunya kan kita. Oh, salah. Pendidikan profesi yang tercantum tuh tidak boleh mengusulkan proposal PKMK. Terus kelompok pengusul 3-5. Udah, syaratnya udah terpenuhi. 1 orang ketua dan 2 atau sampai 4 orang anggota. Nanti aja lah bahas ketua-ketua. Bahas ketuanya. Nah. Nanti Tapi udah ditentukan ke ketuanya. Kita langsung bahas ini aja, Mbak. Isi-isinya dulu. Oke. Nama-nama pengusul udah tidak terkait bidang ilmu. Namun bidang kegiatan disarankan sesuai dengan bidang ilmu. Ketua kelompok atau tim dengan anggota dianjurkan berasal dari lintas bidang. Jadi maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Berarti harus berhubungan dengan arsitek gitu kah? Iya, jadi kita nggak boleh pertanian tadi atau peternakan gitu. Berarti usaha yang harus Boleh kita berhubungan gitu ya? arsitektur. Kemarin kan ada kita nge-zoom itu juga. Kemarin kan aku bilang aku mau ternak dinosaurus kan. Ini masih ada dinosaurusnya. Enggak, sekarang udah dapat betinanya tuh. Ini betinanya Itu udah keluar dapat aku. bidang.
Loh, kawin nanti mereka ini. Iya, Abil, iya, Cuman- Abil. Cuman nggak tahu nggak mau beranak dia. Lanjut dulu ya. Astagfirullahaladzim, mati lampu kapan? Oke, lanjut ya. Oke. Lanjut saja. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda. Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan udah skip ini. Besarnya dana kegiatan per judul itu 5 juta rupiah sampai dengan 10 juta. Nah, berarti ada maksimalnya untuk modal kita yang bangun usaha ini 10 juta. Oke, Yang ngasih lanjut siapa itu? dulu. Kan ceritanya tuh nanti Oh, kita dikasih ceritanya. maksimal 10 juta gitu loh. Jadi buat usaha yang di bawah itu. Nah, sistematika proposal. Judul proposal. Ini tuh kegiatan usaha yang mau kita usulkan. Judul proposalnya. Proposal yang disusun itu terdiri dari isian kelengkapan, sampul dan pengesahan yang dilentrikan secara langsung. Apa sih ini? Dan proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh dosen pendamping dan pemimpin perguruan tinggi. Isi utama Jadi- proposal. Jadi nanti itu kan kayak ada yang mengesahkan gitu kan, ada yang ngesahin gitu. Diterima nggak ini kita, Oh, iya. proposal kita gitu nah. Oke. Isi utama proposal yang dikemas dalam bentuk PDF, isi utamanya itu terdiri dari daftar isi, halaman inti, lampiran, halaman daftar isi. Ini ketentuan-ketentuan untuk itunya di filenya nanti. Halaman inti adalah halaman proposal yang memuat bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Halaman inti itu memuat maksimum 10 halaman. Oh, bab 2 berarti 10 halaman maksimalnya. Halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab. Oh, ini ketentuan penulisan. Ini daftar isinya bab 1. Pendahuluan, uraikan latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal PKMK. Apakah komoditas produk PKMK berdasar atas hasil riset pasar, adanya peluang pasar. Nah, berarti apa nanti yang mau kita usahakan, sekiranya peluang pasarnya tuh besar gitu loh. Jadi nggak usah yang muluk-muluk, yang penting. Iya. Ke bawah lagi. Ini perlu gambaran umum rencana usaha. Pada bab ini, uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha dalam bentuk analisis keuangan usaha. Cash flow itu minimal untuk 1 tahun ke depan yang dapat menunjukkan keberlanjutan usaha. Apa kita ini aja bahas kira-kira usaha apa dulu nih yang mau dilaporkan, yang dibuat proposal, gitu aja kali. Kita ini tujuan pasar kita apa dulu sebenarnya? Kita mau tujuan pasar kita anak muda atau semuanya? Gimana? Kecil Pak Rozi? Ini kan kita
kan harus tahu dulu sebelum kita mulai ini kan, harus tahu dulu tujuan kita memasarkan proposal apa, misalkan jadi ini proposalnya kita pasarkan ini untuk semua kalangan atau hanya khusus anak muda gitu loh. Dengar nggak? Kalau semua kalangan, tapi yang berhubungan dengan profesi kita kan? Jadi kayak kita nih jualan nih kayak gitu kan maksudnya. Kenapa Bel? Gitu, Misal nih target kita tuh mahasiswa gitu. Nah, kita tuh mau jual apa yang kira-kiranya dibutuhkan oleh mahasiswa di situ gitu loh. Mungkin itu maksudnya. Iya, iya. Kalau nggak Kayaknya dari kayak apa? Berarti kita nggak jauh dari desain dong. Iya, kalau berhubungan sama profesi ya nggak jauh-jauh. Tapi Paling ya untuk kayaknya mengasih. Tapi kayaknya ini tuh nggak harus di profesi gitu loh, karena kan dia bilang tidak terkait bidang ilmu. Namun bidang kegiatan disarankan sesuai dengan bidang ilmu. Berarti kan bukan nggak harus. Nggak wajib berarti ya. Ya. Ya, kalau profesi apa ya agak susah. Profesi. Kalau di luar profesi bisa untuk semua kalangan aja usahanya. Oh, jualan agar-agar. Tapi bahannya dari bahan bangunan gimana? Agar Kan apa dekat itu? dengan arsitek kan? Hah? Enggak, bukan itu. Kan ada tuh yang jual tuh roti bentuknya kayak semen 3 roda gitu. Misalnya kita mau Kita buat bikin kue. agar-agar bentuknya kayak batu bata gitu. Jadi kalau sebelum makan tuh bisa disusun gitu. Enak. Tapi itu namanya mainin makanan sih. Berarti kayaknya kita nih mau ngambil wirausaha kuliner gitu kah? Dulu kita Bisa juga kita buat ini Bisa. alat arsitektur sendiri gitu. Contoh misalnya kita memproduksi penggaris, misalnya penggarisnya dilengkapi dengan mungkin dengan kompas gitu. Jadi penggaris ujungnya tempel kompas bisa. atau meja gambar Cuman itu. pertanyaannya siapa yang mau pakai gitu loh. Dan apa faedahnya penggaris ada kompasnya. Mobil aneh-aneh. Nah, Aku itu kan bilang ini contoh. Kita membuat barang atau produknya tuh gimana? Buat produknya. Kalau untuk gini kayaknya memang makanan sih. Atau misalnya baju bisa juga. Misal nih, Anda usaha memiliki desain masalah. baju. Tapi Kenapa? Enggak, jadi ini. Ada enggak yang sama kayak aku? Jadi kalau malam tuh ngerjain tugas nih, malam nih, dingin. Nah, pakai selimut. Tapi kalau pakai selimut tuh kepanasan gitu. Jadi ini keresahan aku sendiri ya. Biasanya aku tuh kalau di rumah ngerjain tugas tuh kan jarang pakai baju, tapi pakai selimut gitu. Nah, atau kita desain itu seperti baju selimut gitu. Nah, Sama aja macam jaket itu Bel. enggak beda. Jaket itu kan pakai untuk gambarkan risih. Jadi tuh Jaket gunung kayak gitu loh. kain di kayak shawl gitu tapi gede gitu. Nah, apalah. itu kalau Atau ngerjain tugas kita gini, malam-malam tuh kita buat apa produk kita bisnis coating gitu kan. Coatingnya itu kan berbentuk kayak batik gitu. Nah, ini kan pada umumnya kan batik untuk acara-acara formal kan, kayak acara pesta gitu kan. Nah, kita ini bisa membuat batik itu dipakai anak muda untuk nongkrong-nongkrong kayak gitu. Kayak kita beradaptasi lah macam gaya-gaya hype beast kayak gitu kan.
model-modelnya kita kombinasikan dengan gaya-gaya anak muda sekarang. Gambar, coba misalnya dalam batik itu dikasih gambar gitu, misalnya ada gambar penggaris atau pensil mekanik gitu. Keren deh. Soalnya kalian pernah lihat nggak? Kalian pernah lihat nggak di mall ada batik, tapi ada logo sepak bolanya kayak MU Barcelona gitu-gitu. Pernah lihat nggak? Atau kalian nggak pernah ke mall? PPKM sudah 2 tahun. Iya. Nggak, tapi itu udah lama loh, serius. Oh, sampai normatikan kamera. Menolak kebodohan kita. Bukan gitu. Nah, coba Ada lagi yang ada di masukan? pikiran kamu apa, Nur? Aku tuh belum ada kepikiran sama sekali. Ini aja baru buka. Kalau Fagita? Apa kayak gitu? Kalau misalnya yang kayak kalian bilang itu ya kayak desain baju itu kayaknya dana kita tuh nggak bakalan cukup karena kan minimal ini maksimal kan 10 juta tuh segala beli kain segala macamnya promosinya itu kan butuh uang semua kan kalau misalnya gituin. Kalau misalnya ke kuliner itu kan pasti lebih murah. Iya, jelas itu. Tapi kan 10 juta itu nggak dikit loh. Kain paling berapa? Misalnya nih, kita mengeluarkannya 100 pieces. Paling butuh kainnya berapa kan? Berapa roll gitu kan? Untuk penjualannya tuh, kita kan ini, cewek-cewek kita kan ini cantik semua kan? Kalian Jadi promosikan modelnya. gitu loh. Kayak salesnya gitu. Gunakan apa yang ada. Tunggu. Kita harus memikirkan itu juga pemasaran. Kira-kira Ya, diminati enggak gitu. Nah, itu tadi. Berarti desainnya ya. Kalau enggak tuh yang produk seni yang kayak kalau sekarang tuh kan lagi apa gimana sih lagi famous-famousnya yang kayak kanvas tuh ada nomor-nomornya. Oh Jadi ya Allah. semua kalangan bisa pakai kan. Oh, iya. Nomor kecil dewasa semua bisa pakai. Bener. Ada lihat aku. Kok punya aku kebalik ini? La ilah. Tunggu. Bisa sih kalau mau kayak gitu. Gimana? Ulang. Kameraku jatuh. Yang itu kan maksud Pak Gita tuh yang kayak di kanvas, terus kita desain sendiri kan lukisan apa di situ tuh. Nah, terus nanti kita jual ke pelanggan tuh di kanvasnya itu bernomor-nomor. Terus jual ke pelanggan tuh yang tahu kan yang ada chatnya langsung. Jadi nanti dia tinggal ngecat gitu ya. Tapi gimana ya? Kanvas itu nggak murah loh. Tapi kalau yang kecil itu 30.000 ya. Tapi itu kalau di Sumatera ya, seingatku. Iya, yang kecil-kecil gitu, Katanya agak sedang. 10 juta tuh banyak kok. Banyak, untuk iya. modal awal. Aku 10 juta bisa beli HP itu. Tapi itu tuh usaha udah banyak. Iya, mungkin itu usaha tuh kayak 10 Udah. juta tuh modal berikutnya mungkin ya. Bukan Pokoknya sangat kalau yang kata di sini gitu. tuh usaha yang kita ambil tuh bisa berkelanjutan gitu katanya. Modal pertamanya ya 5 juta sampai dan 10 ini. Bisa sih itu. Bisa, cuman untuk kelanjutannya gimana? Palingan bertahan. Bisa berkembangnya itu gimana gitu loh. Ya kita Bukannya gimana ya? Kita buat lagi, mereka tuh boleh request nih mau gambar apa gitu-gitu ya biar supaya nggak gitu-gitu aja. Jadi kan bisa berkembang segala macam tuh. Gitu sih. Kalian punya teman nggak? Misalnya kalian punya teman tuh, kalian tanya, kira-kira kalau ada yang kayak gituan yang kita omongin ini, kira-kira kamu beli nggak gitu? Apa pendapat mereka? Nanti kalau setelah Zoom ini kita lihat dulu dari teman terdekat kita kalau pendapatnya
gimana gitu. Kalau cowok rasaku jarang deh, serius. Bener. Jarang banget Yang ternyata. berarti biasanya yang beli tuh udah cewek, orang kaya, apa orang berduit itu biasanya. Biasanya ya. Maksud tuh dia tuh nggak mikir yang lain gitu loh. Maksud tuh, aku banyak duit, aku bisa beli begituan gitu loh. Beda halnya dengan makanan. Kalau makanan itu bisa jadi kebutuhan gitu. Misal nih, kita jual makaroni, tapi makaroninya kita susun jadi menara Eiffel gitu. Oh, itu bagus juga ya. Masih menyangkut Kan dengan makaroni arsitektur kan ya. kan kecil-kecil tuh kan. Kita masa pakai lem sih? Kita tempel lah misalnya, kita tempel, kita susun bentuk gitu. Nah, yang kita jual itu bukan rasa, tapi bentuk gitu. Nah, kita bisa bentuk apa? Misal nih, kita bentuk misal menara Eiffel gitu. Orang pasti feel-nya bukan di rasa makaroninya kan, tapi feel-nya di bentuknya itu kan. Wah, ini ada menara Eiffel yang bisa dimakan gitu, atau dari coklat gitu. Kalian sering nonton ini nggak? Misalnya ada orang tanding-tanding masak, tapi masaknya tuh pakai tema gitu. Misalnya tema anak-anak. Nah, makanan tuh buatnya tuh kayak perosotan gitu-gitu loh makanannya. Nah, maksudnya tuh kayak gitu. Ini contoh aja ya. Bisa juga. Tapi yang terkait dengan arsitektur gitu loh. Itu kurasa bisa sih. Banget sih kalau kurasa bukan. Kan boleh juga sih, cuman agak susah. Jadi kita jualnya tuh mungkin dari request gitu. Nah, itu bisa jadi kue ulang tahun gitu. Misalnya temannya ada ulang tahun nih. Nah, kasih hadiahnya kayak gitu. Jadi misalnya bentuk menara Apple nih, atasnya kita kasih lilin gitu. Kan bisa tuh. Kita jualnya tuh bagusnya aja gitu loh. Hal barunya aja, bukan dari itunya. Nah, kita kalau misalnya bahan bisa mikir lain. Misal nih, kita dari makaroni atau dari coklat. Kalau mau lebih bagus dari makanan khas Kalimantan gitu. Khas dari Kalimantan tuh kira-kira apa? Apa tuh ada yang kue yang manis itu apa ya namanya lupa. Di sini ada yang orang asli Kalimantan kah? Nggak tahu. Nur ini Tapi orang Kalimantan. Ya ampun. Berapa tahun kamu di sini? apa asli Kalimantan? Kelihatan kali nolepnya main di rumah doang. Bentar, aku mau baca panduannya dulu ya. Lanjut dulu. Baca. Tunggu. Kami bahas yang ini bahannya tuh. Oke. Bisa juga nih kita buat apa kayak miniatur taman gitu. Miniatur taman. Tapi bisa dimakan gitu loh. Misalnya ada pohon, ada kolam gitu. Ternyata dalamnya coklat gitu. Kan bisa itu loh. Cuman ya itu pembuatannya harus punya keterampilan khusus. Kebetulan aku hobi buat gituan gitu loh. Kebutuhan khusus Bisa dimakan. kebutuhan khususnya enggak? Apa? Gak dengar. Suaranya tuh kayak dalam gitu loh. Enggak lewat gitu. Waduh, gak dengar aku. Sorry. Ini untuk Isti ada masukan kah? Jangan diam-diam baik. Panas parah kah jaringan itu. Kita mau fokus di mana? Adanya suara geruduk-geruduk. Kita mau fokus di mana? Misalnya ngomong langsung nggak bisa, ini aja. Tulis aja di komen. Nggak bisa dengar kalian dari ngomong. Bisa cuman kayak dalam air gitu yang bluk gitu. Nah, kecil terus kayak di dalam gitu. Kayak suara dia ini cuman
jauh lebih nggak jelas gitu. Suaraku jelas nggak? Kalau ngomong dibuka, jangan di mute ini. Kita ngomong tuh di mute. Jelas dia, jelas. Itu ya udah di chat aja lah. Oke. Tuangkan idemu. Wah, kuliner kan ya nih. Kenapa ya? Sama aku juga suka makan. Aku juga berpikir kan dari bahan sampah gitu kita buat jadi hiasan gitu kayaknya juga bagus sih. Jadi kayak kita buat kerajinan. Cuman kalau bisa terkait dengan arsitektur kayak rumah misalnya ada seng bekas. Nah, kita bisa kita olah gitu. Jadi apa gitu juga bisa. Tergantung kalian lagi. Coba kalian ada lagi nggak? Apa itu bacanya? Masalahnya gak kepikiran apa kreatif dan bermanfaat itu pas merealisasikannya. Cuma kalau makanan tuh rasaku enak aja sih kita lakukan beberapa ini beberapa percobaan tuh kayaknya bisa deh. Iya, jadi kita tunjukin nanti. Mungkin yang paling terjangkau tuh ya kuliner, serah mau apa. Anggap aja kita pakai ideku yang tadi ya. Misalnya buat Menara Monas, tapi dari makaroni gitu. Makaroni kan murah tuh. Paling cuma berapa ribu makaroni. Kita semua bisa dipakai buat barang-barang. Ya mau tak mau kita datang ke sana. Mau tak mau ya. Kalian udah pada di Palangka kah? Pak Rozi kamu di mana? Medan. Aku belum. Di mana? Aku juga belum. Medan. Medan itu? Aku. Di mana? Medan. 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 Asli Medan. Tapi Medan kampung kan halamanku kalau loh. Proposal bisa aja. Maksudnya tuh gini kalau misalnya proposal ini berlanjut gitu, nah kita ngebuatnya, menyalurkannya tuh gimana gitu. Bikin bareng-bareng sih ya. Terdepan juga kita kan sudah di sana. Ya sebenarnya nggak harus sih. Misalnya yang jauh nih kan susah kan. Aulia kan di sini aja kan di mana kan tinggalnya lupa aku di apa? Sukamara. Sukamara. Paling berapa jam ke sana kan? Kalau misalnya kamu nggak sibuk atau nggak ada keperluan apa, bisa aja datang kamu tidur di rumah si Isti dulu beberapa hari. Nanti aku bisa aja tidur di mana gitu, kalau di Batam di mana gitu. Nanti itu kita kumpul gitu. Ngerjakan ya bertiga kayaknya cukup deh untuk makanan. Intinya misalnya kita buat makanan, Isti sama si Aulia tuh yang buat. Nah nanti aku yang nyicip, oke? Elah. Tapi itu juga kerja namanya. Nih, Isti ngomong itu loh. Tugas kelompok kita nih bagi-bagi. Ada yang memasarkan, ada yang memproduksi. Oh iya. Bilang aja Farozi misalnya memasarkan gitu. Tapi ini proposal untuk rencana aja kan dulu, belum masuk ke Iya, masih pemasaran. proposal. Iya. Bukan, kita di proposalnya kita buat apa itu namanya? Seril-rilnya di lapangan gimana? Semungkin-mungkinnya gitu nah. Itu kan proposal kan. Tapi belum Kita harus belum meyakinkan gitu loh.
ini kan diseleksi Hah? dulu. Kalau berhasil proposal kita diterima kan baru didanai. Iya, baru kita didanain. Ha-ha. Nah, Berarti kita kita buat tuh harus menghasilkan semasuk produk ke yang menarik. semasuk akalnya gitu. Nah, ha-ha. Ah, Aku tuh nggak itu kan paham masih loh. nanti. Mungkin yang proposal yang kemajuan tuh kalau Disetujuin mungkin ya. Atau kita masih ngebayang-bayang aja gitu. Maksudnya tuh masih kira-kira gitu. Ini kan kita aku tuh udah baca tapi kok bingung ya. Yang aku tahu tuh biasanya kalau disuruh buat proposal kewirausahaan, kita tuh mau usahanya apa kan, terus pengajuan Mm-mm. rencana nanti nominalnya, jadwal kegiatannya tuh gimana-gimana nantinya. Mm-mm. Tapi ini kan masih pembahasan. Nah, maksudnya tuh tadi kukira tuh nggak sekalian kita bahas-bahas gitu kan. Maksud tuh kamu baca kan, kamu jelasin. Nah, langsung kita rundingkan di situ langsung tadi. Kayaknya itu lebih bagus deh menurutku tadi. Tapi kan udah lewat. Aduh, masih Iya. mati lampu, bateriku mau habis lagi. Coba itu share screen lagi. Pak Rozi. Aku tuh agak bingung dengan pedomannya. Coba Kak bacain kan. Nah, nanti kami baru kita diskusikan gitu. Nah, siapa tahu dari bahasan kami ini kamu jadi paham gitu. Ini udah jalan berapa jam ini pembahasannya? belum tahu. Berapa itu Pak Rozi recordnya? Ada tulisannya. 7. Oke. Jadi ini. Kayaknya cuma buat proposal aja deh tugas besarnya. PB-nya ya. Nanti kan proposal itu Siapa diseleksi tahu, dulu. siapa tahu yang bisa beneran gitu. Cuma kayaknya yang atau mungkin karena kepalaku isinya makanan semua ya. Sama, Kayaknya makanan tuh kayak mudah banget gitu loh. iya, kayak apa sih mahasiswa yang bisa gitu dengan budget yang ada gitu. Ya sih makanan. Atau buat sesuatu untuk interior. Kayak apa itu? Oh, maukah? Kalau itu aku juga pandai. Maksud tuh kita bisa ini nganu ke ini ke apa? Ke mebel. Andai kata itu harus perlu mebel gitu. Kalau atau mau produksi banyak kan misalnya harus kerja sama ke mebel tuh. Kalau misalnya hiasan gitu. Mungkin si ini bisa siapa ini si Pak Gita misalnya nih ngusulkan hiasan misalkan kalau orang Kristen kan hiasan kan bisa ini kan bisa patung salib gitu. Itu kayaknya bisa deh kita produksi. Terus tuh nggak terlalu ribet. Hiasan apa lagi ya? Hiasan ini juga boleh loh. Sekarang ini kan orang tuh pada gimana sih gila dekor kamar segala macam gitu kan. Gimana sih yang tempat rak-rak gitu-gituan. Intinya yang Itu juga banyak bisa. kebutuhannya biasanya tuh cewek, cuy. Cowok tuh Iya sih, kalau kayak gitu cewek lagi. Iya benar. cowok tuh nggak aneh-aneh, nggak neko, asal bisa hidup, bisa makan udah. Bentar, baca dulu lah inilah. Dari mana? Oke. Aku lupa upload tugas tadi malam, guys. Kan sampai pagi. Iya, malamnya ngerjain, terus aku mau lagi mau baringan kan. Baringan, totonya udah pagi. Paginya udah jam 10.
Udah pasrah Ini gitu. ini halaman mana? Oh, siapa tuh yang ngomong tuh? Seleksi dan penilaian proposal. Ada orang lain. Dari itu aja. Ntar. Ini halaman berapa? Halaman Kan tadi 5. biayanya tadi kan. Nah, dari sini aja lah. Ntar, tak bacain. Anggaran biaya. Rekomendasi besarnya pengalokasian dan penggunaan dana PKMMK itu 5 juta sampai 10 juta. Dengan komposisi minimum 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasinya. Khusus untuk biaya perjalanan PKMK hendaknya dilakukan seefisien dan seminimal mungkin. Dan hanya diperkenankan untuk dalam kota, mengingat pelaksanaannya masih dalam masa pandemi COVID. Jenis pengeluaran dan pengalokasian dana itu terdiri atas 4 jenis. Untuk peralatan dapat berupa peralatan untuk memproduksi konsep digital dari produk komoditas PKMK atau dapat berupa peralatan untuk membuat contoh produk PKMK. Kebutuhan biaya untuk bahan habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan bahan-bahan untuk terlaksananya kegiatan PKMK. Item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB-nya itu honorium untuk tim, berarti kita sukarela. Dosen pendamping atau pihak ketiga. Konsumsi untuk tim. Terus pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, sewa laboratorium, peralatan penyusunan, penggandaan dan penjilitan laporan kemajuan, laporan akhir, kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Kertas tidak lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan. Rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun sesuai dengan kebutuhan dan disusun mengikuti format tabel ini. RAB-nya pakai tabel ini berarti formatnya. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahap kegiatan dan dibatasi selama 3 bulan sampai 4 bulan. Oh, nanti kalau di laporan jadwal kegiatannya 3 bulan sampai 4 bulan aja. Jadwal disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format pada lampiran 1. Inilah langsung lampiran 1, biodata ketua dan anggota. Biodata dosen pendamping. Lampiran 2-nya justifikasi anggaran kegiatan. Itu apa maksudnya? RAB itu yang RAP itu lampiran 2. rangkaian anggaran biaya. Yang lampiran 2 ini. Justifikasi anggaran kegiatan. Bentar. Aku aja nggak buka itu. Apa ikut 10%? Mana yang? Lampiran 2, justifikasi anggaran kegiatan. Mungkin kita ini ya apa? Ngedata gitu loh. Berapa yang keluar gitu nah. Itu tuh putusan anggaran kegiatan kita, putusan berapa yang keluarnya gitu-gitu. Putusan total harganya mungkin. Oke, lampiran 3, susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas. Nanti organisasi kita lah misalnya bagian-bagiannya gitu per orang. Lampiran 4-nya surat pernyataan ketua pelaksana. Banyak kali. Catatan.
Isian kelengkapan, sampul, dan pengesahan dientrikan secara langsung pada simbel mawah. Isi utama proposal itu ada daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Berarti daftar isi utamanya. Halaman inti, lampirannya yang 4 ini berarti. Iya kayaknya. Oke. Ini kita ya jadi kayak laporan gitu ya bentuknya ya. Lampirannya ada 4 ini, biodata ketua, justifikasi anggaran. Ini perlu dibacain enggak? Gak usah lah ya. Ya kalau kayaknya perlu deh. Mana-mana. Seleksi dan penilaian proposal. Proses seleksi proposal dilakukan secara daring dengan 2 tahap. Yang pertama, penilaian yang menekankan pada kepatuhan, kesesuaian penulisan, dan administrasi yang disyaratkan pada pedoman. Penilaian yang menekankan pada kreativitas, kualitas, validitas, isi PKMK yang diusulkan. Penilaian itu sudah meliputi peluang pelaksanaan sesuai protokol kesehatan di area adaptasi untuk melancarkan pelaksanaannya. Penilaian dan seleksi proposal dilakukan oleh tim penilai yang ditunjuk oleh Direktorat Bermawa. Oh, ini untuk penilaiannya aja. Iya. Lanjut. Pelaksanaan PKMK akan dipantau dan dievaluasi tim penilai. Sebelum pelaksanaan PKP 2, tim mahasiswa sudah harus membuat logbook atau catatan harian dan laporan kemajuan yang diunggah ke Simbel Mawa. Unggah logbook ke itu tadi dilakukan secara berkala pada akhir pelaksanaan program. Oh, jadi kita kayak nampilkan progres dong. Mungkin nanti kayak ada link gitu nah, mungkin ya. Ini maksud tugasnya apa sih? Jadi perkembangan kita dalam kewirausahaan ini dicatat semua gitu loh. Ya kan? Setiap tim pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan hal-hal berikut. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan pada buku catatan harian dan mengisi kegiatan harian rutin secara daring. Kita kan tapi emang ada yang SIM Belmawa ini? Itu kan belum dibuat tapi mau ada gitu. Kayaknya beda lah. Ini berikutnya enggak sih? Kayaknya. Udah step Kalau kesekian enggak sih? sudah di ACC apa? Jadi kalau berarti maksud tugas sebenarnya ini cuman disuruh buat proposal aja kan? Belum di ACC. Nah, itu Belum kita nggak tahu, nggak tahu ya. Kita mungkin masih proposal atau kita sudah kayak apa? Udah kayak praktek ke lapangannya ya. Itu kan masih belum tahu. Itu kata Isti kalau udah diseleksi sama sih menurutku juga. Kalau udah diseleksi baru kayak gini. Kita aja dulu kalau gitu. Oke, berarti next dulu. Nah, laporan kemajuan ini loh. Mungkin kemajuan perkembangan kita dalam membuatnya mungkin ya. Berarti itu kalau udah diseleksi lagi kan berarti? Ini berarti sudah berjalan, ya. Sudah berjalan. Udah berjalan kayaknya. Atau mungkin aja tapi nggak mungkin ya. Maksud tuh kita beneran dikasih gitu. Maksud tuh setiap kelompok dikasih minimal 5 juta itu kayaknya nggak mungkin deh. Iya. Pasti dipilih yang paling bagus. Mungkin memang diseleksi. Tapi andai kata itu diseleksi, terus yang nggak masuk seleksi itu berarti nggak dapat nilai dong? Dapat, cuman kan yang... Cuman nggak sebesar itu. Bukan kita maksudnya dapat tapi nggak dapat uang gitu kalau. Iya. Iya juga sih. Oh. Apa laporan kemajuan ini maksudnya laporan itu, Progresnya. Jadi kita pikirin kalau sama-sama pening.
Soalnya bateraiku tinggal 7 lagi, 7% ini. Malah hidup lampu. Oh, ini kesel. Ih, Cuma ada yang ngakak di sana. ini beban. bentar. Format penulisan utama laporan akhir. Tadi laporan kemajuan. Baca itu dulu deh berarti laporan kemajuan. Tapi Apa apa aja masa? format? Tapi kayaknya kemungkinan deh kita langsung disuruh ke lapangan gitu. Tapi dananya masih dana kita sendiri mungkin ya. Terus Bapak tuh ngasih pilihan mau dilanjutin atau enggak gitu. Mungkin ya. Tapi enggak tahu lah. Kayak enggak. Mana? Enggak sih. Coba turun lagi. Nah, ada daftar isi. Ini laporan akhir. Coba scroll lagi, Leh. Kalau ada itulah. Ini artikel apa lagi artikel? Nah, misalkan kita sudah lulus kan di ACC proposal kita, Oh, wajib membuat ini, luaran berupa artikel ilmiah. Artikel ilmiah ditulis dalam ini bahasa bukan. Indonesia. Ini bukan kan? Ini kalau sudah di ACC kita sudah berjalan, sudah ada hasilnya. Scroll dulu, kita lihat sampai bawah. Ada nggak yang proposal gitu aja? Poster apa nih poster? Tampilan mau apa format jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan. Ini jadwal kegiatan. Oh, ini lampiran yang poin A tadi. Ketua dan anggota. Format. Oh, ini nah. RAB Justifikasi anggaran kegiatan itu contohnya gini. Oh, server hosting domain. Susunan organisasinya. ini contoh lampiran-lampirannya kan. Ada lagi nggak di bawah? Iya, ini contoh format lampiran-lampiran yang tadi itu. Formulir penilaian proposal. Ini kayaknya gagasan unik dan bermanfaat. Penilaian kemajuan pelaksanaan. Ini bukan kita berarti yang ini, penilaian-penilaian. Atau Kayaknya iya udah kan? habis nih. Oh. Berarti Teliti praktis. Berarti kita buat praktisan dari apa produk yang kita hasilkan juga nih. hasil dan pembahasan. Berarti ini proposal biasa aja kan? Iya. Pengajuan gitu. Nah, terus kepatuhan itu maksudnya yang spasinya 1,5 yang kayak gitu-gitu kan? Yang kayak di format.
Pak Rozi boleh lihat nggak yang tadi yang daftar isi yang kayak gitu? Ini. Bukan, bawah, bawah. Yang format laporan kemajuan yang gitu-gitu Oh tadi. ya. Ini sistematik proposal kegiatan. Bawah lagi. Nah, yang itu tuh. Penulisan Akhirnya hidup lampu. bawah lagi. 5% guys. Cepet cas. Lagi, bawah lagi. Mama you cannot. Mama you cannot. Mama. Nah, apa. Nah, apa tadi? Laporan Aki ya. Atasnya? Nah, apa. Daftar isi kan pertama. Bab satunya pendahuluan, berisi uraian tentang survei pasar, kompetitor, dan keunggulan komoditas. Target, sesuai dengan target luaran yang tercantum di dalam proposal yang ingin dicapai. Oh, iya deh. Bentar, lanjut lagi. Metode pelaksanaan PKMK memuat aspek produksi dan manajemen usaha. Bab 4, hasil yang dicapai. Kesesuaian jenis dan jumlah luaran yang telah dihasilkan serta presentasi hasil terhadap keseluruhan target kegiatan. Bab 5, potensi hasil, potensi pengembangan usaha. Bab 6, rencana tahapan berikutnya, upaya yang dilakukan untuk mencapai target 100% kegiatan. Kita bukan disuruh buat proposal kayak gini kan? Kita lebih ke perencanaannya kan? Bingung juga sih. Kalau ini kan hasil yang dicapai. Iya. Coba. Metode pelaksanaan PKMK memuat aspek produksi dan manajemen bukan yang ini. Target luaran sesuai dengan target luaran yang tercantum di dalam proposal yang ingin dicapai. Kalian ada nyari-nyari nggak proposal kewirausahaan tuh gimana? Nah, maksudku tuh yang kayak gitu. Makanya aku bingung yang dikasih Bapak nih apa maksudnya. Nah, ya itu, Bapaknya ini nggak mau ngejelasin, Kak. Maksudku tuh dijelasin dulu. Yang biasa aku tahu tuh, kalau proposal kewirausahaan, mungkin nanti habis ini kita itu kali coba semuanya cari-cari di internet. Nah, coba lihat proposal kewirausahaan. Kalau ini tuh kan kayak usahanya udah berjalan. Atau gimana ya? Masalahnya bapaknya nih masuk apa enggak lagi? Ini juga kapan dikumpul? Nah iya, terus ini tuh belum jelas gitu loh. Kita tuh cuma buat proposal atau langsung kerja prakteknya gitu. Nah, iya itu maksudku. Kalau buat proposal, paham kan kayak gimana proposal tuh?
Astaga, Kayak aku rencana-rencana dari kita. tadi ngomong ternyata ke mute. Aduh, pantas kalau aku ngomong gak ada yang nyambung. Apa, Bil? Mau Malas ngomong lagi apa? aku. Malas aku ngulang. Udah, lanjut aja kan ngomong. Kok mute toh? Kalau di pedoman Bapak ini nih, proposalnya kayak udah proposal Mm-mm. eh, kayak Berjalan laporan. kan? Oh, Mm-mm. berjalan gitu, sambil berjalan. Berarti kita buatnya, Iya, berarti kita harus jalani dulu dong. Berarti proposalnya Kayaknya ini cuma untuk pedoman jadi Bapak. mungkin udah hasil kerja cuy mungkin. Jadi tugas akhir kita tuh nunjukkan hasil jual beli kita. Itu mungkin aja sih. Dari apa pertemuan Mas tuh sebelumnya itu, hasil apa, kenapa? kalau yang dari pertemuan Bapak yang sebelumnya itu kayaknya lebih mengarah kita mengajukan proposal yang ingin kita buat sih. kayak mengajukan Eh, aja kan. Tapi ini masalahnya di iya, panduannya tuh ada laporan Beda kayaknya ini perkembangannya sama gitu. dengan panduannya. rasaku maksud Bapak tuh kayaknya kita juga masih tahap kayak proposal pengajuan perencanaan gitu. Karena kalau udah sambil jalan perlu modal dong. Bilang Iya, aja ke bapaknya lagi nggak ada modal, Pak. iya. Oh, Susah, Pak, nggak ada modal. Gimana? Kan kita mau cari modal ke bapak 5 juta sampai 10 juta itu. nah itulah mungkin kita ya itu pribadi. Makanya Nah, Bapak tuh ngusulin harus yang laku gitu. Nah, maksud tuh biar kita balik modal juga dari apa yang kita keluarin. Mungkin niat Bapak itu mungkin ya. Pokoknya kayak ngajarin kita gimana berwirausaha gitu. Sekarang apa yang kita mau hmm, buat? Kalau aku masih bertahan dengan pendapatku tadi. Apa? Oh, menara Yang ekor itu makaroni. bukan. Kena dinosaurus. apaan? Aku udah cari-cari betinanya udah dapat nih betinanya nih. Meski beda jenis sih. Cacat, Bill. Anaknya cacat. Enggak. Yang ini punya sayap. Sayapnya di ini kayak bentuknya kayak burung. Ini iguanodon. Nanti iguanodonnya lahirnya ada sayapnya dong. Jadinya kamu. Sumpah aku bingung, guys. Ya, kalau muda bukan kuliah sih. Kalau proposal yang ku tahu sih ya gitu, yang pengajuan-pengajuan aja. Jadi nanti jadwal kegiatannya tuh kira-kira 3-4 bulan tuh gimana, kayak gitu tuh nah. Hmm. Dan ini tinggal 1 bulan Atau lagi. kita ini cuy, apa namanya kayak dituntut untuk melawan hukum alam. Jadi kita harus bisa menerawang ke masa depan. Apakah kita Ya, dilaku atau enggak? kita Kemungkinan bisa ngira-ngira kayak gitu. berarti. Ngira-ngira. Ini udah berapa jam? Gini aja deh. Ini pasti udah lewat sih ini. Udah berapa jam, Pak Rezi? Enggak ada season kayak mana gue lihat. Oh, 10 menit lagi. Iya kah? Tuh, kata Isti 10 menit lagi. Isti, kamu ngerekod kah? Kalau gitu kita bahas dulu lah ini. Ngerekod. Kita mau ngambil apa? Nah, itu. Kita atau enggak habis ini cari-cari dulu contoh proposal. Sama ide-ide yang ingin diajukan. Nah, kalau memang aku sih masih kepikiran tuh proposalnya yang pengajuan kayak gitu. Kayaknya kalau di internet tuh kan proposal kewirausahaan banyak pengajuan-pengajuan gitu. Kalau misalnya memang gitu kan, kita lihat aja format-format di yang kita cari tuh yang lebih valid lah anggapannya. Terus ketentuannya disamain yang kayak Bapak tuh, yang layout-nya harus segini gitu. Tapi ya Kurang proposal lebih kayak gitu. anggaplah
kelompok kita gitu yang buat sendiri. Soalnya kalau itu proposal akhir, laporan akhir kan berarti udah berkegiatan berjalan. kitanya, udah kerja. Nah, anggap ini Pak terbatas gitu karena COVID, kan bisa daring katanya. Kita buat laporan perencanaan aja dulu. Nanti cari-cari Iya. sambil cari-cari. Nah, kita ini mau merencanakan apa gitu? Lihat nih, dinosaurus udah Nah. kawin. Tinggal nunggu nelor. Minta modal. Pinjol. Ya, Pinjaman proposal online. minta modal, bener. Pinjol. Iya. Tinggal nunggu nelor udah. Buat apa? Aku kepikirannya tuh sesuatu untuk interior, tapi nggak tahu sesuatu kreatif yang bagaimana. Kalau enggak kita buat macam sketsa tangan kita gitu. Apa? Atau kita gambar ini gitu. apa? Wah, bentukku. Jadi kita taruh di pas foto gitu, kita jual. Atau enggak ini kah? Enggak mau ini kah? Apa? Dinosaurus. Kita enggak membiarkan manusia. Kita jual anak. Oh, jahat banget ya. Apa sih, Bil? Jadi kita kan buat anak nih kan. Terus hati, usus itu kita jualin. Ini laku banyak deh. Nah, tuh kita menjual barang-barang dekorasi kamar gitu kah? Kan Itu sekarang bisa juga. kepikiran hias kamar supaya estetik gitu loh. Nah, Aku jual jasa endorse aja. kamu nggak pernah endorse kah? Muka kamu cantik loh. Ya aku nggak ada pengikut coy. Itu cewek yang cantik lah kalian bertiga. Follower Aku nggak itu ada aja cuman juga, mana ada 200. follower. Ada. Kamu tinggal menunjukkan sedikit eksistensi kamu tuh banyak yang ngikut tuh. Bagi yang punya muka cantik tuh mudah cuy, serius. Apalagi kayak idol. Nah, ada muka aku nih kayak om pedofil. Mana ada yang mau? Gimana? Kalau untuk menentukan ketua itunya nanti aja lah, kan tunggu kita dapat kerjaannya gitu. Iya, nanti Kalau aja aku dulu. kalau aku kepikirannya masih yang itu, yang makanan tapi disusun bentuk-bentuk gitu. Itu maksudnya tuh gimana? Makanan disusun bentuk-bentuk tuh. Yang aku Untuk bilang, acara-acara kan tahu apa? bentuk makaroni tahu kan? Itu kan bisa Macam- disusun tuh. Itu ngapain? Bisa di Terus tuh dimakan, hancur udah. Iya, kan kami ya kalian ini kan masa nggak tahu kan sekarang orang nyarinya itunya, jarang nyari rasanya. Asalkan bentuknya menarik, bisa viral, sudah. Nanti Cuma di bertahan TikTok 2 itu hari. berkabar nanti. Masa kalian cewek nggak punya TikTok? Paling bertahan cuma 1-2 bulan. Apa? Kalau misalkan itu jadi kan, palingan itu yang kamu pikirkan tadi kan paling bertahan 2 bulan atau sebulan. Iya, kita kan konsumen loh, bukan. Nah, aku setuju dengan Isti. Iya, Aku sih aku kalau juga makan setuju. Juga nggak setuju lihat sama bentuk Isti. Enggak. Kalau aku enggak. Aku yang penting banyak. Mau rasanya enak enggak, aku makan tetap. Yang penting banyak. Boleh. Itu Biar aku aja. Tapi yang enak pasti mau dibeli orang lagi. Yang enak. Iya. Ya, tapi kita daya jualnya itu bukan dirasa, tapi dibentuk. Soalnya kita ini jualnya online. Asalkan bentuknya bagus, pasti orang anggapnya enak. Ini enak banget, guys. Luarnya crunchy gitu. Tuh, kasih itu ya. Atau kita seimbang. Iya, itu kan maunya. Iya, tahu itu yang mau. Selagi bisa enak dan bagus, itu kan banyak orang yang ngincar. Cuman pada realitanya nggak terlalu bisa gitu. Maksud tuh kan rasa enak itu kan
relatif. Ada yang bilang enak, enggak. Kalau aku tuh cuma dua, makanan itu nggak ada yang enak. Nggak ada yang nggak enak. Makanan tuh cuma dua, bisa dimakan sama nggak bisa dimakan. Udah itu aja. Kau sebenarnya mikir rasanya. Pasti orang banyak orang mikir kayak gitu. Satu lagi, murah. Itu paling penting. Harganya tuh harus terjangkau. Kalau Tapi udah enak. terjangkau, banyak, ya enak gitu. Memang bisa nambah daya jual. Cuman Nambah banget. iya, cuman tuh kan masalahnya mau nggak orang beli itu. Misal nih, satu bentuk kita jual kalau pakai rasa itu 25.000 sampai 20.000 sampai 25.000. Bandingkan dengan bentuknya yang sama, tapi rasanya hanya berbeda dikit, kita jual dengan harga 10.000. Pasti lebih banyak yang 10.000. Toh orang tuh cuma pengen rasain feel-nya gitu. Nah, kan nggak mungkin kan kita makaroni kita jadi bentuk apa, misalnya Menara Eiffel, terus makannya pakai nasi. Tapi mungkin aja sih. Dan itu kayaknya ada feel yang lain. Tapi bukan itu pembahasannya. Maksudku tuh kayak mungkin aja gitu loh. Mungkin untuk memikirkan sesuatu itu kan kita perlu waktu ya, guys. Iya. Nah, Ah, habis ini Tapi bolehlah aku tetap cari-cari dulu. apa ya? Seketika ada Atau inspirasi atau apa atau gitu. kita buat baru. Misalnya kopi kita fragmentasikan gitu. Siapa tahu bisa. Jadi cyanida gitu. Ya nggak tahu. Aku lupa. Aku naruh kopi di sini 3 hari. Keluar banyak lumutnya atasnya. Bukan lumut sih, kayak jamur gitu. Aku lupa serius. Baru tadi masuk kamar, ngecek-ngecek loh. Kok ada kopi di sini? Itu baru aku ambil. Bisa aja mungkin. Cuman nggak tahu ya rasanya. Nggak, baunya udah aneh. Atau masa nggak ada yang lagi sih? Si Nur sama si Aku Isti mikirannya tetap makanan. Si Fahrozi aku juga mikirnya untuk papan. interior juga bisa sih, Oh ya, interior. Kalau interior. interior ya. Tapi bingung itu nah, apa bendanya tuh bingung. Mau nggak buat kayak gini? Miniatur. Iya, ini rumah miniatur buat lagi iseng. Wah, jadi endorsean. Enak banget gitu. Apa ya? Ya, mungkin karena aku tertarik, makanya aku buat kayak gini suka aja gitu. Mungkin orang nggak terlalu banyak yang suka. Kalau Tapi interior tuh juga paling ya kalangan-kalangan yang iya, apa yang sih tapi berduit itu. Maksudku. Kalau mau kalangan mahasiswa, dompet mahasiswa, kayaknya memang makanan. Oh, udah terlalu banyak sih pasti makanan. makanan. Udah terlalu Iya, banyak. banyak itu pasti. Tergantung kita berhasil bersaing aja. Makanya yang kusarankan kita bentuk-bentuk gitu. Bahan makanan apa yang mudah dibentuk. Kayak makaroni itu kan paling berapa sih sebungkus? Terus kita goreng kasih bumbu sudah. Terus kita tempel-tempelin nanti. Pakai apa nanti nempelnya? Atau kita buat kayak ada reaksi kimia. Kalian tahu kan? Enggak, ada kan yang kayak gunung berapi itu yang kalau di luar negeri jadi praktek anak-anak kecil. Jadi kayak ada soda kue dikasih apa nanti keluar itu apa kayak busa-busa gitu kan kayak gunung berapi meletus. Nah, itu bisa aja kita buat kayak gitu. Misalnya kita buat reaksinya keluarnya jadinya spaghetti sih kayak mayones atau sambal gitu. Misalnya bentuk gunung berapinya itu dari bakso atau dari roti gitu. Mungkin bisa. Cuman nggak tahu berhasil atau tidak. Kalau interior, hmm,
Terus kalau Farzi tadi soal baju. Kalau baju lebih ke orang yang penting model sih menurutku ya. Kalau aku nggak pernah mikirin penampilan sih lah, muka aku kayak gitu. Kayak Pak Camat. Ini kita punya intinya paling banyak itu apa di Palangkaraya tuh? Apakah orang berduit? Apakah banyak cewek-cewek manja berduit banyak? Atau mahasiswa? Atau pekerja? Kan bisa tuh kita lihat tuh. Misal nih, contohnya di sini. Di sini itu kan tempatnya kan ini banyak kebun sawit gitu kan. Di dalam kebun sawit kan otomatis orang pakai kendaraan kan. Kendaraan itu kalau di kebun itu cepat rusak gitu loh motornya. Otomatis yang diperlukan adalah bengkel. Nah, kebetulan di tempatku nih, nggak ada yang namanya bengkel sepi atau bengkel bangkrut tuh nggak ada. Pasti rame bengkel. Mau sekecil apapun pasti rame. Nah, maksudku tuh cari itu yang kayak itu gitu. Nah, apa yang mereka butuhkan? Populasi apa yang paling banyak di sana? Gimana? Aku ada sedikit ini. Kalimantan kan dikenal dengan kayu-kayunya kan. Kenapa kita nggak ngambil mebel aja? Mebel apa Ya, gitu? itu tadi yang itu dengan si Nor itu. Mebel Kalau gitu. membuat misalnya dari untuk interior gitu kan kata si Nur. Nah, bisa aja kita kerjasama dengan mebel atau ngambil bahan dari mebel tuh bisa. Tergantung kesepakatannya lagi. Iya, terus kayaknya mebel. Oh, kalau Soalnya. nggak gini aja deh dulu. Ini Kita- kan udah sore ya. Ya kan, Kenapa? bisa Oh, aja dulu. Enggak, Kita aku perlu lagi ada bersih-bersih kerjaan. ini, guys. Aku banyak kerjaan. Animeku Udah. Ini belum udah tamat tadi. mencukupi belum? 1 jam. Tuh, udah kayaknya. Lebih dari 10 menit. Pokoknya kita cari dulu. Kira-kira mau bagaimana? Abil kan mau yang makanan-makanan gitu kan. Ya, Nah, siapa tahu habis ini kita cari dulu info. cepet. Paling enggak sehari 2 hari lah. Dapat kita tentukan apa yang mau kita buat. jadikan proposal. Oke. Gimana? Setuju. Intinya yang pasti itu sekarang si Nur kan ketuanya, si Isti wakilnya kan. Setuju kan kalian? Setuju, luar biasa. Abil sih, bibit-bibit Udah. gitu ah. Enggak sih, Nur kan. Pak Rozi siapa? Oke. Oke katanya. Si Isti? Waka-waka katanya. Isti ketua. Aku Ya, wakil aja deh. Isti pasti Nur kan? Isti ketua orang. Oh, enggak Nur. Iya, hahaha. Nah, kan? Iya, hahaha. Tuh. Nah, oke, kami pilih lagi. Pak Rozi kan pilih siapa? Si Nur atau si Nur dong. Isti yang ketua? Nur dong. Hah? Nur dong. Nur tuh. Si Fagita? Nur. Sudah. Apa Sudah. 1 lawan 4? Siapa yang menang suaranya? Deal kan? Iya. Nur? Diam tandanya. Wah, Deal. marah dia cuy. Kan 3 hari lagi dia keluar dari kelompok kita nih, cari kelompok baru. Bentar, mama aku lagi nelpon tadi. Oh, punya mama? Astagfirullahaladzim. Canda. Nggak ngajar. Canda. Oh enggak guys, aku punya mama baru nanti pulang ke sini. Aku kah? Ya ampun. Iya loh, siapa lagi loh? Orang yang paling berbakat, memiliki intelijen tinggi. Siapa lagi bukan Nur? Ini otakku kosong. Itu cuma pengalihan isu itu. Udah. Hebat kan aku Insya ini Allah ngumpulin ya, doain masa. saja. Amin. Saya bisa menjadi Pokoknya ketua yang baik.
apa yang kamu omong itu kasih tahu aja ke kami. Kami ini babukam semua. Kami ini budak-budak Allah kamu gitu. Nah, Akbar. apa yang kamu butuhin tuh kami sediakan gitu. Nah, kamu tinggal mengarahkan saja. Masa nggak bisa? Biasanya Gini biasanya guys. apa? Nggak, biasanya yang pinter memanfaatkan orang tuh cewek memang. Oh, gitu. Bukan, itu memang. Iya, kan manfaatkan aja kami ini. Yang penting kami Ya ada adalah. nilai. Udah itu aja. Oh, Gini. Ini guys sudah jam 17.11 nih. Masa iya? Nah, mungkin Oh, iya. hari ini pembahasannya ada PR kita. Cari kira-kira usaha apa yang mau dibikin proposalnya. Paling tidak sehari 2 hari ke depan kita udah nentuin usaha apa, oke? Di sini ada yang Nah, bisa pinter nggak? bengkel nggak? Apa? Bengkel. Bengkel itu apa? Gak tau bengkel? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya, Kan hidup di Oh, dunia kira benda mana? apa gitu nah. Bengkel itu bukan benda. Bengkel itu, ya Allah ya Bukan, Robbi. Bil. Maksudku tuh mau bikin keren. Mau Oh, bikin apanya? Enggaknya. Enggak ada, aku nanya aja. Nggak ada hubungannya kok dengan ini. cari-cari Ada dulu nggak? lah nanti. Oh, oke. Apa ya orang? Oke, nanti Aku harus ada orang Kalimantannya gitu nah. ada kenapa sih? Oh, kan bisa kah? Enggak, soalnya motorku ini mogok gitu loh. Bangsat dong. Nah, sebentar kamu bisa jauh bantu. banget, sumpah. Alamak, Jauh, Bapak Abil. Kang. Nanti aku ngomongin Bapak Kang. Oh, kamu yang mau ngelamar ya? Habis aku. Iya gitu ya. Siap tuh istri nggak mau Abil ngomong lagi sama aku. Oh, takut lah aku. Aku ini menjaga perasaan orang, kawan. Aku hanya tidak ingin dibenci. Yaudah, nanti lagi ya. Itu kali dia. Ada teman-teman. Wih. Tutup Abil. Oh, aku nutup lupa toh. Ingat, cari itunya ya. Iya. Cari-cari dulu informasi sama mungkin ada pencerahan. Nah, kita lanjut di grup. Sehari 2 hari ke depan lah paling enggak udah dapat. Nanti baru kita bahas lagi untuk isi-isinya. Oke? Bahasnya lewat Zoom lagi kayak gini bisa kan? Supaya Bisa, enak gitu loh. Bisa dong, bisa. Aku ada teman Oke, jadinya. siap. Nah, tutup Bill. Baiklah, kita sudah di penghujung acara. Ada baiknya kita saling mendoakan satu sama lain. Akan saya pimpin dengan bacaan Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Pintar. Moga-moga Terima Baik, kasih atas waktu. sekian dari pembahasan kami, walaupun tidak ada isinya, tapi kami berusaha sekuat tenaga, walau ada PR juga. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari pembahasan kami, karena kami juga manusia, kalau tidak ada salah, kami diangkat malaikat. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke.